patellofemoral joint. Ketika gerakan fleksi maupun ekstensi, dua sendi ini dia saling bukan saling ya. Dia harus normal, dia harus ada gerakan semua gitu. Baik gerakan ekstensi maupun gerakan fleksi. Jadi tibiofemoralnya dia harus normal, mobilisasinya dia harus ada, patellofemoralnya dia juga harus ada. Ketika fleksi ekstensi, dua sendi ini dia saling bukan integrasi ya, artinya dia saling ya, sendi patellofemoralnya dia bergerak, tibiofemoralnya dia juga bergerak gitu. Ketika salah satu dia macet, salah satu dia tidak ada gerakan, maka nggak terjadi gerakan fleksi ekstensi tadi. Maka dua ini harus ada gerakan dulu. Oke. Oke. Poinnya itu dulu satu. Ada gerakan yang lain enggak? Nggak ada, cuman fleksi ekstensi. Ya. Nah, ternyata salah. Ada lagi gerakan yang lain namanya exoendo juga. Kok bisa? Mana gerakan exoendonya? Oke. Khususnya pada sendi tibiofemoral, tibia ini dia juga terjadi gerakan exo dan endo. Kapan itu? Yaitu barengan pada saat gerakan fleksi maupun ekstensi. Nah, sekarang tergantung kapan dia exo, kapan dia endo. Ada namanya di situ istilahnya screw mechanism. Sudah pernah dengar? Belum. Screw, tahu screw? Apa itu screw? Screw tahu screw? Dia bisa masuk ke dalam ketika dia digerakkan berputar. Sama ini juga, ketika gerakan fleksi ekstensi, tibia ini ternyata ada gerakan putaran gitu. Screw mechanism itu. Kapan itu? Manakala ketika dia gerakan ekstensi, kembali lagi mas. Gerakan pelan-pelan. Ya. Ketika dia bergerak ekstensi, turun lagi. Oke, gerak ekstensi pelan-pelan. Gerak ekstensi, maka tibia dia akan diikuti gerakan eksorotasi. Eksorotasi di situ. Jadi tidak hanya tibia ke arah anterior, tapi dia juga ada gerakan eksorotasi tibia. Namanya screw mechanism itu. Berarti kesimpulannya apa screw mechanism? Satu, gerakan tibia pada saat ekstensi akan diikuti gerakan eksorotasi. Kebalikannya, kalau gerakan fleksi, maka dia akan diikuti gerakan endorotasi. Nah, itu yang mengakibatkan gerakan fleksi ekstensi ini itu kelihatannya smooth, nggak kayak robot ya. Kalau robot, tahu robot gerakannya dia terpatah-patah kayak pantomim gitu ya, gerakannya patah-patah gitu. Karena dia kayak cuman engsel, tapi di sini enggak. Dia ada gerakan ekstensi dan ada gerakan eksorotasi. Oke. Itu tibia femoral joint pada gerakan fleksi ekstensi. Paham ya di sini ya? Kemudian yang terjadi pada sendi patellofemoral sekarang. Gimana ini? Tadi ketika gerakan ekstensi, patella dia juga ikut bergerak. Pada gerakan fleksi, patella dia juga ikut bergerak. Kembali lagi jangan kembali. Nah, sekarang identifikasi kemana arah gerakannya gitu patella. Ekstensi sekarang. Oke, ekstensi. Kemudian fleksi. Amati patellanya. Patella bergerak kemana pada saat ekstensi? Proksimal.
Ketika gerakan fleksi ke arah distal, ke bawah turun. Jadi patella ini dia bisa bergerak naik maupun turun. Bergerak naik pada saat dia ekstensi, bergerak turun ke bawah pada saat dia bergerak fleksi gitu. Tapi kalau patellanya seperti ini, dia nggak bisa bergerak naik turun, dia kira-kira bisa fleksi yang ekstensi enggak? Enggak bisa. Maka harus dipastikan mobilitas patella ini baik apa enggak sebelum melakukan gerakan fleksi ekstensi gitu ya. Kemudian ternyata patella ini dia tidak murni ke proksimal dan tidak murni ke distal. Dia juga ada gerakan patella itu manakala gerakan fleksi berarti kan dia turun, patellanya juga turun, dia akan diikuti gerakan ke sisi lateral. Biomekaniknya seperti itu. Jadi patella ini nggak murni turun fleksi mas, enggak gerakannya fleksi dari ekstensi dulu, pelan-pelan. Nah, ketika dia turun, patellanya ini turun, dia akan diikuti gerakan ke sisi lateral, gitu, ke sisi lateral. Ketika gerakan ekstensi, ekstensi, maka patella ini dia akan kembali lagi ke proksimal dan ke sisi medial. Paham ya? Berarti patella itu dia bergerak kemana saja? Distal, lateral, proksimal, medial. Berarti pastikan patella ini dia bisa bergerak ke proksimal, ke distal, ke medial dan ke lateral. Itu ya. Itu poinnya di situ. Berarti ketika dia bergerak ke distal, dia ikuti ke sisi lateral. Nah, ini pada kasus-kasus yang terjadi pada dislokasi patella. Tahu dislokasi patella? Kirain patellanya dislokasi, baru ngomongin patella dislokasi, kenapa sih ini? Jadi ketika terjadi dislokasi patella, biasanya itu yang terjadi manakala gerakan ekstrim pada saat fleksi, karena dia diikuti ke sisi lateral, dan surface atau bentuk permukaan yang ada di femur ini terlalu tipis biasanya, sehingga patella itu nggak ada penyangga di sisi lateralnya, sehingga dia bisa lepas ke samping. Jadi patellanya itu pindah ke samping sini, dislokasi. Ada yang pernah lihat di YouTube, di IG gitu? Pernah. Nah, manipulasinya nanti bukan manipulasinya, tapi reposisi ya, dia diekstensikan kemudian dikembalikan. Nanti kalau reposisi dia ada di FT bedah, FT non bedah, akan diajari di sana. Dikembalikan ke situ. Oke. Kemudian sekarang kalau ini kan tulangnya. Kalau soft tissue-nya yang ada apa yang kelihatan nampak? Ada di sini soft tissue-nya. Quadriceps. Quadriceps ada di mana? Di atas ini. Jadi meskipun nggak ada, ini nampak ya quadriceps-nya ini. Ada berapa? Apa aja? Medialis, lateralis, rectus femoris, sama intermedius ada di dalam sana. Insersionya ada di mana? Di area sini. Dia menempel di mana? Origonya kan di atas. Kalau insersionya di
Ayo nggak tahu. Quadricepsnya ini, quadriceps. Ya, ada 4 tadi. Kemudian dia menempel di mana? Ya menempel di patella. Ya bagian proksimal sini dia. Ya kan? Sehingga fungsi patella ini apa? Sebagai pengunci, penstabil, apalagi fungsi dari patella adalah biar enggak melindungi, membatasi gerak. Kalian pernah dengar pengungkit pule? Enggak pernah? Pernah? Pengungkit pernah pengungkit? Pernah. Pule pernah? Pule nggak tahu? Timba tahu timba? Timba tradisional? Katrol tahu katrol? Nah, pule atau katrol itu dia fungsi dari patella ini. Jadi di atas tadi ada quadriceps menempel pada patella, kemudian patella dan tibia dia dihubungkan apa? Ligamen. Ligamen. Patella dan tibia dia dihubungkan dengan soft tissue namanya apa? ACL. Ligamen itu salah malah ACL. Patella. Relax aja, relax. Tibio patella apa? Apa ini? Tibio patella itu. Tibio patella? Apa itu? Apa namanya? Tendon. Tendon. Tendon apa namanya? Udah pemeriksaan belum sih di sini? Apa ini yang diketok-ketok ini kan? Namanya tendon Tendon patella. patella. Ya, namanya tendon patella. Jadi ada namanya tendon patella di sini. Nah, tendon patella ini dia memiliki jarak selalu sama. Selalu sama. Misalkan di sini jaraknya 2 cm atau 3 cm ya dia selalu sama, 2 cm atau 3 cm. Yang selalu beda panjang itu apa? Quadriceps. Yang dia bisa memanjang, bisa memendek gitu. Sehingga kalau quadricepsnya dia memanjang, yang terjadi apa? Dia akan fleksi gerakan. Tapi kalau ini kontraksi, memendek, dia akan ekstensi. Nah, ini memendek quadricepsnya, dia terangkat. Sehingga patella ini dia fungsinya sebagai pule tadi, pule, sebagai katrol. Jadi kalau ada patella ini bisa jadi, kan ada yang mengatakan itu beban yang ada pada tungkai itu bisa berkurang sampai di 3/4-nya dari beban itu. Coba rasakan aja, kalian ambil, kalau di sini sekarang udah jarang ya sumur yang itu dalam itu. Nah, ambil aja pakai tali sama pakai katrol. Katrol itu ada timba yang ada di atas. Kira-kira ringan yang mana? Katrol. Katrol. Nah, ini salah satunya fungsinya untuk itu juga sebagai pule. Ekstensi. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Jadi saya ulangi, secara anatomi terdiri dari 3 tulang utama pada sendi ini. Ada femur, ada tibia, ada patella. Soft tissue-nya di atas itu ada quadriceps yang nempel pada patella gitu ya.
Kemudian patella sama tibia, di sana ada namanya tendon patella yang panjangnya selalu sama. Kuncinya di situ, selalu sama. Sehingga manakala dia gerakan extend, ini kontraksi, maka patella ini quadriceps dia akan menarik patella sebenarnya. Karena ini panjang selalu sama, maka distribusi dari energi tadi dia akan diteruskan ke tibia dan tibia akan terangkat. Gitu. Kebalikannya, kalau quadricepsnya dia memanjang, dia akan menurunkan beban dari patella ini, dia akan turun. Dan ini selalu sama, dia akan jadi fleksi. Gitu. Gerakan pada patella tadi, mana saat gerakan ekstensi, maka dia akan terjadi gerakan ke proksimal diikuti dengan gerakan ke medial. Kalau gerakan fleksi, berarti patella ini dia akan distal atau turun dan diikuti gerakan ke lateral. Sedangkan pada tibia, pada saat gerakan ekstensi akan diikuti gerakan eksorotasi, sedang gerakan fleksi maka diikuti gerakan endorotasi. Clear sampai situ? Clear. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Patellofemoral dia udah clear. Sekarang tibiofemoral. Mana yang cekung, mana yang cembung? Yang cekung tibia. Tibianya cekung itu konkav atau konveks? Yang konveks adalah femur. Oke, jadi gambarannya adalah seperti ini ya. Ini dilihat dari anterior posterior. Posisi dia berdiri, gitu kan? Berarti yang atas dia tulang femur ya. Femur, yang bawah berarti gitu kan? Arahnya dulu, berarti ke sana adalah bawah, arah adalah ini kanan atau kiri? Kanan, dari kanan ya. Berarti ke sana adalah media. Berarti ke sana adalah tadi yang bergerak adalah tibia. Tibia yang bergerak. Berarti hukumnya konkav bergerak pada konveks. Apa itu hukumnya? Rolling dan leadingnya kemudian ketika kita tahu permukaan sendi konkav, dia ada namanya apa? Bidang terapi. Nah ini bidang terapi. Bidang terapi. Kalau posisinya seperti ini, bidang terapinya tegak, maka arah traksinya kemana?
arah traksinya ke distal. Ke arah distal mana? Ke arah distal ya. Ya, anterior ke kemudian ini dari sisi lateral ya, berarti ini tulang ini adalah ini ada patella tadi. Patella, kemudian dia dihubungkan dengan Tendon. namanya apa? Tendon patella. Dan di sini ada Oke, ya. Nggak jadi. Perhatikan bidang terapi terutama. Bidang terapi dia berada pada permukaan apa? Konkav. Konkav. Selalu. Sehingga kemanapun ini tibia dia bergerak, bidang terapinya dia selalu Ikuti. gitu. Sehingga kalau dia posisinya seperti ini, mana tadi Bu Baris? Ini berapa derajat nih? Ya kira-kira 45 derajat. 45. Maka bidang terapinya gimana? Mengikuti arah Kemana arahnya? sepanjang tulang tibia. Ke arah Kemana arahnya? ke distal. Ya bisa gambarin. Atau Bidang terapi. Benar? Kalau ini posisi ekstensi. Berarti ini apa tadi? Ini adalah Iya. Bidang terapinya di mana? di tibia. Tengah-tengah. Tengahnya mana? Benar? Salah. Salah apa benar? Oke, berarti di sini ada namanya bidang terapi. Ini juga ada namanya bidang terapi. Arah traksinya kemana? Yang ini? Tegak lurus. Arahnya ke? Yang ini arahnya ke? Distal.
Anterior, mana anterior? Ini tadi dilihat dari sisi lateral. Dilihat dari sisi lateral. So arahnya berarti selalu ke arah distal. Distal mana? Berarti arah traksi di sini ke arah distal tibial. Mana tadi? Udah dipakai. Distal tibia. Oh kalau enggak udah ini aja. Udah lepas ya, udah boleh sih. Agak sama aja. Nah, udah. Oke, sekarang traksi tadi distal tibia. Tapi nanti ada beberapa yang dia mengatakan distal sepanjang tulang tibia, distal sepanjang longitudinal tulang tibia, sama aja. Yang jelas adalah ke arah distal sepanjang tulang tibia itu. Jadi kalau posisinya seperti ini posisi 1, duduk ungkang-ungkang 90 derajat. Arah traksinya kemana? Jangan gitu ya. Jadi berubah arahnya. Kemana itu? Distal sepanjang tulang tibia ke arahnya kemana? Anterior? Posterior? Belakang. Tibianya yang bergerak pada gerakan ekstensi. Rotasinya nggak usah dipikirkan, hanya gerakan fleksi ekstensi aja. Jelas kan? Konkav bergerak pada konvex, rolling dan leading searah. Ketika gerakan ekstensi, maka rolling dan leading ke arah proximal, anterior. Tulang tibia dia bergerak kemana? Berarti kalau dilihat dari samping nih ya, jadi kalau dilihat dari samping, di sana arahnya mana? Ke arah anter. Sana arahnya posterior. Berarti kalau gerak ekstensi, rolling dan leadingnya arahnya ke anter. Apa itu roll dan leading? Ekstensi arahnya ada. Oh besar, kalau sana kan bukannya ke kranial Pak, atau ke proximal Pak, coba lihat. Nah dari bawah sini, anteriornya kan mana? Ini bidang terapi juga. Gerak pelan-pelan, dia akan selalu ngikuti. Arahnya berarti sana terus. Kemana itu ya? Anterior. Anterior apa? Anterior tibia. Karena tibianya yang bergerak. Sekarang kebalikannya, turun pelan-pelan, turun. Nah, dia kan selalu gerak. Arahnya kemana? Posterior. Berarti gerakan fleksi, ekstensi berarti fleksi ke sana. Posterior. Apa itu roll?
Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Saya ulangi, berarti arah traksinya tadi kemana? Distal sepanjang tulang tibia atau distal tibia. Yang lebih lengkap ya itu distal sepanjang tulang tibia gitu ya. Oke. Kemudian untuk perbaikan ekstensi berarti bleeding ke arah anterior. Untuk perbaikan fleksi bleeding ke arah posterior. Itu manakala tibia dia yang bergerak. Nah, sekarang bisa naik berdiri sini, Mas. Boleh. Hadap ke selatan. Selatan sana. Berdiri maju-maju lagi. No, sini di tengah-tengah, jangan di sambungan. Jangan terlalu rapat. Jangan rapat, dibuka aja selebarnya, senyamannya ya. Oke. Lihat aja sana. Perhatikan ininya. Tadi di gambar tadi tibia yang bergerak. Sekarang jongkok, Mas, pelan-pelan. Jongkok pelan-pelan. Oke. Naik pelan-pelan. Naik pelan-pelan. Kelihatan knee-nya? Kelihatan knee-nya? Turun lagi pelan-pelan. Oke. Terus hold. Naik pelan-pelan. Yang lebih dominan bergerak apa? Femur. Roll dan glide-nya kemana? Ya kemana? Pada saat jongkok. Pada saat jongkok. Ayo jongkok. Roll-nya kemana? Glide-nya kemana? Roll-nya ke posterior. Glide-nya ke posterior. Pada saat dari jongkok ke berdiri, roll-nya ke anterior. Glide-nya ke posterior. Paham sampai sini? Jadi yang dianalisis adalah tulang mana yang bergerak. Di sini ada dua kondisi, tibia yang bergerak atau femur yang bergerak. Tapi nanti lebih mudah analisisnya manakala kita menggunakan tibia yang dominan bergerak. Dah. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ada? Kalau belum ada, saya akan lanjutkan untuk prakteknya. Patellofemoral. Sebelum kita melakukan apapun ya, tidak hanya terapi manipulasi, kita melakukan ROM sendiri, misalkan untuk melatih fleksi ekstensi gitu ya. Pastikan mobilisasi patellanya dulu. Jangan-jangan ketidakmampuan untuk dia fleksi itu karena adanya fix ataupun keterbatasan pada patellanya nggak mobile, ya nggak bisa terjadi fleksi ekstensi juga. Maka ini penting. Sehingga yang akan kita lakukan adalah mobilisasi patella. Ke arah mana tadi? Proksimal, distal, lateral, medial. Jadi ada 4 arah. Bisa ke proksimal, bisa distal, bisa lateral, bisa medial. Oke. Caranya posisinya pasien tidur terlentang seperti ini. Kita berada di posisi yang akan kita lakukan tindakan terapi ya, atau homolateral. Kemudian posisinya seperti ini, Pak. Ibu jari berada di sisi lateral. Nanti jari telunjuk dia bisa pegang. Posisinya seperti ini ya, pakai 3 jari.
Jadi jari tengah nanti dari sisi medial, jari tengah itu menstabilkan dari posisi atas. Kayak tes balut teman. Oh. Tahu ya balut teman ya? Oh. Untuk tes apa? Cairan. Ada cairan benda di sini. Nah ini untuk melakukan mobilisasi sama pegangan seperti itu. Yang pertama kita lakukan mobilisasi ke arah medial. Berarti tinggal aja dorong ibu jari melalui ibu jari patella ke arah medial. Dorong ke sana. Bisa. Di sisi medial. Sisi lateral berarti tinggal tarik aja menggunakan jari tengah gitu ya, atau pakai jari telunjuk boleh. Ke arah sisi lateral. Nah kalau bolak balik juga boleh, langsung aja. Lateral, medial, medial, lateral, bolak balik. Mobilisasi pak. Kemudian kalau kita untuk memperbaiki fleksi, kita gerakkan patella kemana? Patella ke distal. Ini ya, gerak fleksi, maka patella dia ikut. Gerak ekstensi. Nah, dia kembali. Pelan turun. Nah, dia ikut. Ekstensi dia kembali. Nah, berarti untuk memperbaiki gerakan fleksi, patella dia harus kita mobilisasi ke arah distal. Ya, seperti ini, kemudian patella berada di telapak. Kita dorong ke arah distal. Oke. Ke arah proksimal, dari ke arah sana untuk memperbaiki gerakan ekstensi. Nah, ini pada kasus-kasus misalkan kalau cedera olahraga itu ACL, post ACL masih akut, ya udah mobilisasi aja patella. Itu yang pertama kali. Untuk apa ya? Menyiapkan besok untuk latihan selanjutnya kan latihan fleksi atau ekstensi. Mobilisasi patella. Dia masih buka, cukup ini. Nah, proksimal, distal, pakai jari boleh. Nanti kalau udah boleh pakai tambah dorongannya. Mobilisasi patella. Ada pertanyaan? Oke, kalau di PPT patellofemoral cukup. Kita masuk ke tibiofemoral. Posisi duduk. Oke. Sekarang untuk traksi yang pertama. Arahnya kemana tadi? Sepanjang tulang tibia. Berarti kalau posisinya dia di tunggal arahnya ke bawah sana. Ya. Ada yang masih suka main ayunan di tempat ayah di sini gitu? Masih? Enggak, Pak. Kan biasanya dulu kan anak-anak gitu ya. Duduk di kursi kemudian anaknya main ayunan di sini gitu. Oh iya dulu. Pas kecil. Ya sekarang masih. Enggak, Pak. Gitu ya. Dia akan menarik tibia ke arah sana distal. Itu harus jadi traksi. Ini juga sama yang kita lakukan.
Jadi pegangannya adalah krurisnya. Jadi di atas malleolus, jangan di ujung sini nanti, tapi di atas malleolus semuanya dipegang. Kemudian ini ditarik ke arah distal sana, sepanjang tulang tibia. Maka kalau posisinya dia duduk tegak, tangan belakang. Kita pegang, kemudian beban tubuh kita dorong ke bawah, ya, dorong ke bawah. Pegang, fix. Kedua lengan kita lurus, baru dorong. Ya, traksi. Oke. Kelihatan dari situ? Nah, di sini nanti pindah dari sana. Diulangi lagi ya. Oke. Jadi pegang. Pegang aja di atas malleolus. Kemudian kita kasih beban tubuh kita ke bawah. Jadi nggak dorong pakai tangan, enggak ya, tapi pakai tubuh kita berbadan. Kedua, kita akan tarik pada posisi seperti ini, pegangan ya, samping. Kira-kira nanti sudutnya segini ya, 45 derajatan. Maka arah traksinya kemana? Sama, ya, sama. Panjang tulang. Oke, yang sana kelihatan ya belakang. Sehingga yang kita lakukan, pegang. Makanya kamu pegang. Oke. Kalau kurang kuat ya berarti kita pakai ini aja. Ya. Terus beban tubuh kita dorong ke belakang, jangan pakai tangan, tapi pakai beban tubuh. Nah. Nah, kalau nggak nyaman misalkan mau pakai ini ya boleh aja sebenarnya. Kita dorong ke oke, relax, kaki mau relax. Nah, kemarin hari Jumat kamu ada oke, di sana harusnya. berarti arah traksinya sepanjang ke sana. Ya? Sehingga gimana? Tolong dulu. Kenapa itu harus difiksasi? Biar nggak ikut. Biar yang ketarik Nah, cuma kalau kan hipnya jadi naik, maka dia perlu fiksasi. Bisa orang bisa menggunakan belt, terserah. Oke, ada pertanyaan? Sekali lagi. Ya, fiksasi buat dia. Tatar. Oke, ini teknik yang ke. Ada pertanyaan? Enggak. Kalau nggak ada silakan praktekkan dulu.